untuk bicara sama orang gitu. Kadang-kadang lo lebih lebih kayak apa ya? Masih ini gue punya pendirian sendiri. Jadi ya udah gitu, masih kayak gitu. Nah, itu kalau jadi marketing nggak boleh kayak gitu. Gitu. Pokoknya kalau buat gue sebagai ya sorry gue kalau misalkan menyebut diri gue senior marketing karena gue udah dari tahun 2000 berapa ya gue kerja 2000 luar siap 2000 punten Pak. Oh ya, nomor 2000 dadah. Iya. Dari 2000 berapa sih gue lupa. Gue lulus tahun berapa sih? 2007 lah enggak gue kerja dari 2004 dit. Berapa iya gitu. Itu pasal 1 nasabah gue selalu benar buat gue. Kalau nasabah gue salah, balik lagi ke pasal 1. Udah itu aja. Tapi dalam hal yang positif ya, bukan hal yang maksudnya menjerumuskan gue atau misalnya bikin gue ini enggak gitu. Tapi dalam hal yang misalnya oh iya dia yang salah baca berkas, gue yang bener. Tapi dia ngerasa enggak, oh oke Bu gitu. Oke. Oh iya Bu, punten maaf ya Bu, maaf ya kalau atas ketidaknyamanannya gue kan selalu bilang begitu. Gitu. Dan itu udah gue buktikan. Lo percaya nggak? Gue pindah PT, gue resign bukan karena gimana-gimana, tapi waktu itu kantor gue karena collapse. Tuh gue itu masuk ke yang sekarang itu berkat nasabah gue, Dit. Karena dia lihatnya gini, saya nggak mau, jadi dia ngelihatnya bukan lagi perusahaan gue, tapi ngelihatnya Rini-nya, ngelihat gue gitu loh. Jadi ada beberapa nasabah gue yang gede-gede, itu sampai mau mindahin pabriknya dia ke gue gitu kan ya, yang preminya tuh gede-gede banget, berapa miliar. Dia bukan lagi melihat PT-nya, tapi melihat guanya. Jadi ada gua di mana itu pasti akan ikut terus gitu. Lo kalau udah sampai di titik itu lo udah mencintai pekerjaan lo gitu. Gitu. Kalau menurut gue apa yang direvisi penampilan pasti gitu kan, pasti. Jadi kalau gue lihat ya, gue ketemu nasabah gue nih, gue nggak tahu ya, lo nggak boleh pakai jeans ya? Lo nggak boleh pakai jeans kan? Karena jeans nggak boleh kan? Uh-uh. Nah, itu ada yang gue pernah ketemu sama nasabah gue, itu ada cana namanya cana Cino ya, apa namanya cana si Cino atau apa? Itu dia di mata kaki, tapi modelnya gue lihat di dia bagus. Dia itu semata kaki gitu, di atas mata kaki gitu ya. Tapi dan itu sekarang lagi model di anak muda ya. Jadi agak ya nggak ngepas banget sih, agak inilah. Tapi di atas mata kaki dan dia cuma pakai sneakers doang, sepatu sport ya, yang sepatu sport tapi dia pakai kaos kakinya tuh yang ngepas banget sama ukuran tinggi sepatunya. Terus dia pakai kaos doang sama lo tau kemeja kotak-kotak kayak flanel gitu nggak? Nah, dalamannya kaos dan flanelnya kok kemejanya dibuka. That's it, selesai. Bagus. Dia berjenggot pula gitu kan. Maksudnya jenggotnya juga nggak yang ini banget sih, nggak yang panjang banget, tapi minimal gue tahu dia memang, karena dia selalu ceritanya juga yang apa ya, ceritanya juga nggak yang melulu tentang gue bilang sama dia gitu loh, gue ilmu agama gue minim banget nih bos, gue kan bilang apa apa mbak sama aja tadi gitu kan ya, tapi dia awalnya itu gue ngobrolinnya nggak ngobrolin masalah ini, cuman kayak perkenalan, berbagai segala macem. Terus mulai cairnya apa? Gue tanya, Pak hobinya apa? Gue bilang gitu. Saya yang pasti hobinya satu baca, terus yang kedua saya tuh hobi naik gunung, kata dia gitu. Apa yang gue tahu tentang naik gunung? Gak tau lah. Gue bilang gue nggak ngerti naik gunung. Seomongan gue aja. Tapi kalau udah jadi marketing itu lama-lama ngalir, ngomong aja gitu. Maksudnya gini-gini. Terus udah gitu gue langsung gini, oh ya biasanya kalau naik gunung berapa lama Pak? Gitu. Terus kemana aja? Paling tinggi, paling jauh kemana Pak? Nggak ada, gue ngomongin bisnis. Nah di situ dia mulai cerita. Ya udah gitu. Simple. Ya ada.
awalnya gue perkenal awalnya kan gue perkenalan pasti lu mau ngapain nih ketemu gue kan gitu. Itu kan gue kan jelasin lah, Pak, saya dari PT ini kebetulan saya mendapatkan informasi Bapak mau mengajukan ini gitu kan ya. Terus gue lihat juga nih di Google-nya PT-nya dia bergerak di bidang apa, bla segala macem. Udah gitu kan, iya Pak, kami mau menyampaikan penawaran nih Pak, gitu kan. Penawarannya begini. Oh ya Mbak, boleh ya nanti saya pelajari dulu gitu kan. Oh iya nggak apa-apa Pak. Gitu. Tapi pertamanya gue izin dulu Pak, izin boleh minta waktunya gitu kan. Saya dari sisi sini izin waktunya Pak gitu kan. Mau bertemu. Kira-kira kalau di hari ini jam segini Bapak sibuk nggak ya gitu kan. Jangan, aduh saya nggak bisa nih jam segini. Boleh Pak, boleh diinfokan Pak kira-kira Bapak waktu luangnya di hari apa Pak, di jam berapa gitu. Jadi kita ngikutin schedule-nya dia. Spesifik produk tuh maksudnya gimana? Ada. Hmm. 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 Nah, itu tuh, gue boleh share pengalaman gue ya. Jadi marketing tuh ada suka dukanya, Dit. Marketing tuh ada suka dukanya. Jadi pernah di satu saat gue itu ada stop selling dari banknya. Gini, jadi kita mungkin kalau lo baca berita ya, Bank Mandiri pernah kebobolan 1,7 triliun dan itu nasabah gue. Dan itu nasabah gue, ya. Nasabah gue pabrik plastik di daerah Padalarang. Namanya Tirta Amarta Bottling, ya. Itu dia karena itu sampai RM-nya dan tim leadernya banknya itu sampai masuk penjara gitu kan karena dipikirnya mengambil keputusan dan menganalisa tanpa OTS itu survei lokasi. Oke. Okay? Nah, karena gue pegang commercial banking, otomatis ada kejadian kayak gitu, itu kita dari Bank Mandiri itu stop selling selama 2 tahun. Stop selling itu tahun berapa ya? Pas pandemi apa ya? Sebelum pandemi kalau nggak salah. 2 tahun tuh nggak ada bisnis sama sekali. Nggak ada. Padahal kan gue ini kan pertama gue yang menghandle nasabah gue. Sebenarnya nggak ada hubungan. Stop jualan. Dari banknya stop jualan. Jadi gini, lebih 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 hati-hati dalam mengambil debitur baru, lebih hati-hati dalam mengambil konsumen. Posisinya itu pokoknya lagi nggak boleh aja untuk ngambil kayak pabrik plastik kayak gitu-gitu tuh nggak boleh. Jadi harusnya yang cuma low risk aja kayak rumah sakit, hotel dan lain sebagainya gitu kan ya. Itu stop, nggak ada bisnis sama sekali, nggak ada kredit sama sekali. Artinya nggak ada, lu tuh nggak dapat konsumen sama sekali dalam 2 tahun. Tapi gue tetap melakukan kunjungan, tetap gue datengin, gue tetap maksud gue gini, gue punya budget untuk tetap ngajak lo makan, gue punya budget untuk walaupun dia lagi stop selling ya, artinya gini, dia lagi nggak ada bisnis gitu kan, lagi posisi terpuruk, teman-temannya banyak yang di penjara, terus gue ninggalin dia, enggak, gue bilang gitu. Itu yang gue lakukan ke banknya. Gue tetap melakukan kunjungan rutin ke kantor tersebut, ke bank.
tersebut. Yang sampai seminggu, walaupun kita cuma ngobrol, sampai mereka bilang gini, "Aduh Mbak, maaf ya, kita belum bisa ngasih bisnis nih," gitu. "Nggak apa-apa Pak, santai aja. Aku mah memang ini cuma memenuhi kuota kunjungan saya aja. Saya kan ini tiap dan sedangkan gue udah akrab sih dengan mereka gitu kan ya. 2 tahun